mata awhashaka min khalqih fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Kapan-kapan Allah menghendaki untuk membuat engkau merasa wahsyah kepada makhluk, itulah jalan futuh untuk unsun, futuh untuk merasa damai, futuh sebagai pintu bagi kedamaian. Apa itu damai? Damai itu ketika sudah mencapai seseorang itu maqam wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi unsun itu pintu, miftah bagi wa idza sa'alaka ibadi. Jadi ada keterkaitan antara hikam itu kepada ayat. Lalu kalau ketika minta itu maksudnya apa? Minta itu sebagai miftah, kunci lagi bagi terjadinya ata. Mata atlaqu lisanaka bi talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Kalau sudah meminta, sudah dimudahkan untuk tolab, dari ada rasa unsun, maka timbul kaidah berikutnya, la yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i min fal yakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyah wa qiyaman bihuquqir rububiyah. Jadi apa yang kita minta itu tidak ada efek sama sekali kepada Tuhan. Itu hanya urusan, itu hanya ubudiyah saja. Ubudiyah kita kepada Tuhan, tidak lebih. Tidak ada sama sekali af'al makhluk di situ. Dari sini timbul konsep wahdatul af'al dalam tariqah syadzuliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ibn Athaillah As-Sakandari Asy-Syadzuli rahimahullahu ta'ala, ma sahibak illa man sahibak wa huwa bi'aibika alim wa laysa dhalika illa maulakal karim. Mengenai suhbah, mengenai sebuah hubungan, alaqah qalbiyah, hubungan jiwa, bisa teman, sahabat, kekasih, orang tua, tetangga, dan lain sebagainya. Kaidah ini, hikmah ini berkaitan tentang itu, yakni suhbah, tentang melakukan suatu hubungan jiwa. Kata beliau, ma sahibaka illa man sahibak. Kau harus tahu, wahai para salik, bahwa tidak dikatakan sahabatmu kecuali dia yang selalu bersamamu. Siapakah yang selalu bersama kita? Ketika sendiri, ketika ramai. Tiada, wa huwa bi'aibika alim. Orang yang selalu bersamamu itu mengetahui, sangat mengetahui kekuranganmu, kelebihanmu, jati dirimu, sikapmu, budi pekertimu. Dia sangat faham akan dirimu. Siapakah dia itu? Bukan orang tua, bukan kekasih, bukan sahabat, bukan teman, bukan siapa-siapa, karena memang tidak ada yang mampu untuk melakukan, untuk memenuhi syarat suhbah tadi, yang selalu bersama kita, yang mengetahui baik buruk kita secara mendetail,
Bahkan kita sendiri tidak tahu, tapi dia tahu. Siapakah dia itu? Carilah, dialah sesungguhnya sahabat yang sesungguhnya. Walaysa dzalika illa maulakal karim. Dan tiada yang memiliki sifat sahabat demikian kecuali Tuhanmu, maulaki, sayyidmu, yang selalu bersamamu, yang menolongmu, yang karim, yang selalu sedia menemanimu tempat kau curhat. Dialah Tuhan sesungguhnya, dialah sahabat sesungguhnya, Tuhanmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ibn Athaillah As-Sakandari Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, qaumun aqamahumul haqqu li khidmatih wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatih. Seseorang di dalam menempuh thariqah, seseorang di dalam bersuluk ilallah, seseorang di dalam berjalan menuju Allah, siapapun dia, makhluk hidup atau benda mati, berakal atau tidak, mereka selalu berada dalam dua pilihan. Mereka selalu berada dalam dua golongan. Yang pertama, mereka yang diberikan khidmah, mereka yang diistiqomahkan oleh Allah untuk khidmah. Khidmah itu ibadah zahir, ibadah jawarih, khidmah tanpa mahabbah. Arti tanpa mahabbah, tiada filsafat akal, tiada filsafat kolbu di dalam dirinya. Mereka hanya tunduk khidmah saja. Ini satu kaum. Ada pula daripada manusia yang berada dalam makom ini, seperti para zuhad. Mereka berada dalam makom khidmah. Ada juga qaumun ikhtassahum bimahabbatih. Ada kaum, ada mereka, ada hamba-hamba Allah yang Allah khususkan mereka memiliki cinta, baik mereka banyak khidmah atau tidak. Tapi dalam kalam ini mereka punya cinta yang tidak terlalu atau tidak lebih besar daripada yang pertama, dari makom yang pertama, dari bagian yang pertama. Mereka diberikan cinta yang besar oleh Allah, meskipun khidmahnya tidak terlalu besar. Kemudian diteruskan, kullan numiddu haula, hikayah anillah, kullan numiddu haula wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Seluruhnya kami berikan madad. Dua golongan itu kami berikan madad, kata Allah. Wa haula'i min ata'i rabbik, seluruhnya adalah pemberian dari Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura, dan tidak sedikit pun pemberian Allah itu yang dilarang oleh siapapun. Terserah Allah. Inilah kita, inilah seluruh kedudukan kita di hadapan Tuhan yang Maha Agung. Apakah kita berada dalam khidmah tanpa mahabbah yang besar, atau berada dalam mahabbah tanpa khidmah yang besar? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ibn Athaillah As-Sakandari, Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, al-arif
la yazulu ittiraruh wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Seorang yang telah mencapai maqam ma'rifah, seorang yang telah mencapai tingkatan tertinggi dari penghambaan kepada Allah, setelah melalui jalur-jalur yang penuh terjal, penuh aqobat, penuh rintangan, seseorang itu dikatakan ma'rifah ketika dia memiliki sifat-sifat tertentu. Dikatakan di sini oleh Sayyidi Ahmad Asy-Syadzili yang lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, al-arifu la yazulu ittiraruh. Seorang hamba yang memiliki irfan, seorang hamba yang telah ma'rifah kepada Allah, itu tidak henti-hentinya untuk berada dalam stasiun madarrah, dururah, selalu berada dalam kewaspadaan puncak. Bukan hajat lagi, tapi dururah. Tidak henti-hentinya berada dalam derajat begitu butuhnya kepada Allah. Selalu waspada, selalu ingin dekat kepada Allah. Enggak. Tidak tenang hatinya, oleh karena itu wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Karena sudah madarrah, sudah begitu ingin lekat kepada Allah, tidak ada yang lain di hatinya, hanya ada wahsyah kepada makhluk, dan hanya ada unsun, senang, cinta, damai kepada Allah. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Dan tidak ada bersama tumaiyah, bersama selain Allah, qararuhu, ketentraman, ketetapan jiwa itu tidak ada kecuali hanya pada Allah. Inilah contoh sifatnya seorang yang telah mencapai maqam ma'rifah. Ini secara batin, bukan secara zahir. Zahir tidak bisa menjadi patokan dalam ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah itu dapat diketahui atau dijadikan patokan itu berdasarkan batiniyah, kasyfiyah, bukan apa yang terlihat oleh basar, oleh mata, bukan. Tapi ilmu ma'rifah itu hanya dapat difahami berdasarkan basirah, sesuatu yang metafisika, sesuatu yang kasat, yang tidak terlihat. Ini salah satu gambaran atau sifat yang diberikan oleh Nafahatut Tariq Asy-Syadziliyah. Sifat dari seorang yang sudah mencapai maqam ma'rifah, selalu daumul ittirar, selalu terus-terusan butuh kepada Allah dengan sangat ittirar, dan adamul qarar, tidak ada sedikit pun ketentraman bersama makhluk. Al-arif selalu berada dalam makam, dalam stasiun ini, dalam sifat ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ibn Athaillah As-Sakandari Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته.
Dari hikam ini beliau menjelaskan tentang hubungan ma'rifah dunia dan ukhra. Kata beliau, amaraka fi hadhihi dar. Tuhan perintahkan kepada kalian seluruhnya. Satu, tapi bermakna am, bermakna umum. Tuhan perintahkan kalian seluruhnya di dunia ini bin nadhari fi mukawwanatihi, untuk melakukan nazar. Nazar itu ta'ammul jami'ul wujuh, memperhatikan seluruh segi dalam memandang fi mukawwanatihi, memandang ay mutajalliyati, mukawwanat ay mutajalliyat, memandang segala manifestasi dari Tuhan, tajalli, segala apapun yang berasal dari Tuhan. Beliau perintahkan kepada kita untuk melakukan ta'ammul, melakukan tafakkur, melakukan tanawur, terus-terusan meneliti, mencari tahu, memahami dengan keseluruhan apa-apa yang ada di dalam tajalli Tuhan. Dan seluruh alam semesta adalah tajalli Tuhan. Ini terus-terusan Allah memerintahkan kepada kita. Wa sayakshifu laka fi tilka dar an kamali dzatihi. Wa sayakshifu, seakan-akan wawunya ini kal illah, seperti illah bagi tercapainya kalimat sebelumnya, yaitu amaraka fi hadhihi dar bin nadhari fi mukawwanatihi. Kalau kau sudah ma'rifah, amaraka, kalau kau sudah ma'rifah kepadaku dengan kau faham bahwa segala alam semesta adalah hasil dari ta'aruf, dari pengenalanku kepada kalian, maka ketika kau sudah ma'rifah di dunia dengan nazar tadi, engkau akan melihatku, akan kasyaf fitil kadar, di negeri akhirat, an kamali dzatihi. Kalau hanya makhluk aja, hanya makhluk kita memandang, tapi kalau di akhirat kita memandang zat Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita sudah ma'rifah kepada Allah di dunia, maka otomatis kita akan ma'rifah di negeri akhirat. Inilah makom arini anzur ilaik, apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa. Makom yang azim, sudah makom Musawiyah namanya. Kalau kita baca kitab-kitab Ibnu Arabi membahas tentang kedudukan Kanjeng Nabi Musa di dalam memandang Tuhan di dunia. Begitu. Artinya panjang lebar kalau kita jelaskan maksud dari nazar itu sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid ibn Ata'illah As-Sakandari Asy-Syadzuli rahmatullahi alaina wa alaihi wa ala sairil alamin, amin. Innama yastawhishul ubbad waz-zuhad min kulli syai' li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai', falau syahidu fi kulli syai' lam yastawhishu min syai'.
masalah kegalauan, masalah wahsyah, masalah desolasi atau kesepian rohani, kegelisahan pikiran, kekacauan batin, atau mungkin kegelapan jiwa yang dialami oleh Bani Adam yang berhubungan kaitannya dengan Tuhan. Psikologi kita dengan kedirian Tuhan itu saling terkait. Nah, kali ini pembahasan Sidi Ibnu Atta menjelaskan masalah ini yang tentu akan berefek, akan mempengaruhi keseluruhan hidup kita hari ini dan yang akan datang. Kata beliau, innama yastauhishul ubbadu waz-zuhad min kulli syai'. Pastinya para hamba-hamba Allah, para zuhud, orang-orang yang zuhud, mereka memiliki wahsyah, tadi desolasi. Wahsyah itu kharab, seakan-akan bangunan yang roboh. Kharab, wahsyah itu, atau dimar, bangunan seperti bangunan hotel yang hancur lebur sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah, itu namanya wahsyah. Pastinya hamba-hamba Allah dan para ahli zuhud, mereka memiliki sifat wahsyah tadi. Ada kesepian rohani, ada kegalauan, min kulli syai', dari setiap sesuatu yang mereka temui. Mengapa bisa demikian? Ketika ada kematian, ada kesedihan, ditinggal kekasih, hilang harta benda, atau apapun itu yang membuat diri mereka hancur, diri mereka tidak berguna, seakan-akan tidak berguna. Itu alasan itu karena lighibatihim anillahi fi kulli syai'. Karena mereka masih ghaibah, masih belum terbuka dari Tuhan. Fi kulli syai', di dalam setiap sesuatu. Mereka masih ghaib kepada Tuhan. Mengapa harus terjadi wahsyah kalau memang seluruh apa yang ada di dunia ini, apa yang menimpa dirinya, itu dari Tuhan, sebab Tuhan untuk Tuhan? Lalu mengapa terjadi wahsyah? Mengapa terjadi kegelisahan pikiran, kekacauan batin? Bukankah mereka ada Tuhan? Bukankah itu semua dari Tuhan? Lalu mengapa dia tidak ridha akan pemberian Tuhan, sehingga mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi emosinya, mempengaruhi psikologinya? Falau syahiduhu fi kulli syai' lam yastauhishu min kulli syai', atau lam yastauhishu min syai'. Kalau seandainya mereka menyaksikan, itu ada musyahadah di sini, fi kulli syai', di dalam setiap segala hal itu mereka saksikan ada Tuhan. Semuanya adalah af'al Tuhan, semuanya itu asma Tuhan, semuanya itu Tuhan. Kalau seandainya mereka menyaksikan itu, lam yastauhishu min kulli syai', tidak mungkin ada rasa desolasi, ada kegelapan jiwa yang menimpa mereka. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa semuanya adalah Tuhan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari Asy-Syadhili
rahmatullahi alaina wa alaihi wa ala sairil alamina amin. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ma ahbabta syai'an, tidaklah engkau mencintai sesuatu, tidaklah engkau mencintai hal yang kau cintai, illa kunta lahu abdan, pasti engkau menjadi budak, menjadi hamba, menjadi tawanan, tertahan secara psikologi kepada syai'an tadi, kepada sesuatu yang kau cintai. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Bukankah engkau tahu bahwa Tuhanmu huwa la yuhibbu, tidak senang. Ada psikologis Tuhan, ada kejiwaan Tuhan. Tuhan tidak senang antakuna, kalau engkau abadan li ghairi, menjadi hamba li ghairihi, kepada selain huwa, kepada selain Tuhan. Imam Ibnu Atta menerangkan tentang konsep cinta, tentang psikologi cinta, tentang kejiwaan cinta. Cinta yang bagaimana? Cinta yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Gambaran cinta, hakikah cinta diterangkan di sini, bahwa memang cinta kepada siapapun, cinta kepada anak, cinta kepada guru, cinta guru kepada muridnya, cinta murid kepada gurunya, cinta orang tua kepada anaknya, cinta anak kepada orang tuanya, cinta teman kepada temannya, cinta manusia kepada manusia yang lain, cinta kita kepada benda, cinta kita kepada harta benda, atau sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang begitu berharga bagi kita. Seluruhnya itu karena dasar cinta. Salah satu sikap atau sifat yang menunjukkan kita cinta itu, ketika kehilangan kita sedih, maka itu membuktikan ada cinta. Nah, cinta itu, sifat hakikat dari cinta itu adalah abdiyah. Cinta itu membawa kepada penghambaan. Cinta itu membawa kepada keterikatan secara batiniah kepada seseorang yang kita cinta, atau kepada sesuatu yang kita cinta. Nah, ini Tuhan tidak ingin nih. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Kenapa? Karena Tuhan punya ghairah, punya sifat cemburu yang luar biasa. Kalau kita punya pacar begitu cemburuan, bagaimana dengan Tuhan yang menguasai seluruh rasa dari orang-orang yang cemburu? Ini perlu kita fahami, bagaimana psikologi Tuhan ketika berinteraksi kepada kita. Mencintailah, tapi jangan menjadikan cinta itu buta. Jangan menjadikan cinta Tuhan itu berada di bawah dari cintamu kepada siapapun. Karena cinta itu membawa zina.
Zinah itu artinya kepuasan batin. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Zinah itu artinya kepuasan batin karena ada cinta. Lalu mana timbulnya cinta? Cinta timbul karena ada sesuatu yang kita harapkan dari yang kita cintai, sesuatu yang kita anggap luar biasa, sesuatu yang membawa ajaban, membawa keheranan kepada apa yang kita cintai. Lihat kisah dari Qais al-Amiri, atau terkenal dengan Majnun Bani Amir atau Majnun Laila, ketika disuruh bapaknya agar pergilah kau ke Ka'bah, minta ampunan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar hilang rasa cintamu itu kepada Laila. Tapi apa yang diperbuat oleh Qais ketika dia datang ke Ka'bah? Apa yang dia minta? Malah permintaannya lebih-lebih. Katanya, Allahumma zidni Laila hubban wa biha kulfan wala tansani dzikraha abadan. Ya Tuhan, tambahkanlah cintaku kepada Laila, dan dengan cinta itu dan dengan sebab Laila kulfan, buatlah aku menderita karenanya. Wala tansani dzikraha abadan, jangan kau lupakan, janganlah menjadikan mengingatnya lupa bagiku. Inilah salah satu bukti bahwa cinta itu memang membuat derita. Cinta hanya derita. Cinta hanya membawa kulfan, hanya kulfah, hanya membawa kepada sesuatu, membawa kepada kesia-siaan. Maka jangan jadikan cinta itu selain tertuju kecuali hanya Tuhan. Pun seandainya kau mencintai kepada mereka, kepada dia, kepada seseorang, janganlah menjadikan cinta Tuhan itu berada di bawah. Justru jadikan cinta Tuhan itu satu-satunya cintamu kepada seluruh alam semesta. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ibn Athaillah As-Sakandari Asy-Syadzuli rahmatullahi alaina wa alaihi wa ala sairil alamina amin. Rubbama a'tak famana'ak wa rubbama mana'ak fa'a'tak. Mata futiha babul fahmi fil man'i adal man'u ainal ata. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fih. Kali ini Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari Quddisa Sirruh menjelaskan tentang upaya kita di dalam merespons setiap kejadian yang kita alami di dalam hidup ini. Karena memang di dalam hidup ada kalanya kesenangan itu hadir menghampiri kita.
ada kala pula kesedihan begitu cepat mengelabuhi kita. Antara sedih dan bahagia begitu cepat, begitu berputar di dalam kedirian kita. Dan ternyata ini adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Bagaimana kita memahami senang dan susah. Susah tidak akan dapat dipahami tanpa kita pernah merasakan namanya senang. Begitupun sebaliknya, tidak mungkin kita akan merasakan nikmatnya senang, nikmatnya pemberian, kalau kita tidak memahami sakitnya ditolak. Nah, ini Sayyid Ibnu Atta menerangkan masalah ini. Karena sejatinya, baik kita diberi oleh Tuhan, atau oleh makhluk, atau kita ditolak, disakiti oleh makhluk, itu sejatinya adalah Tuhan. Kata beliau, rubbama a'taka famana'ak wa rubbama mana'ak fa'atak. Barangkali Tuhan memberikanmu sesuatu, padahal itu adalah man'un, itu adalah penolakan Tuhan. Wa rubbama mana'ak fa'atak. Terkadang ada kalanya Tuhan menolakmu, padahal bagi Tuhan itu adalah pemberian, adalah pemberiannya untukmu. Berapa banyak kita diberikan nikmat, padahal nikmat itu menjadi siksa buat kita. Kenapa? Karena tidak mampu menjaga nikmat. Ada kalanya Tuhan memberikan kita kesedihan, kesengsaraan hidup. Itu sejatinya adalah pemberian Tuhan. Mengapa? Karena dengan pemberian itu, dengan ditolaknya itu, dengan kesedihan itu, kita lebih dekat kepada Tuhan. Rasa dekat itulah adalah pemberian Tuhan yang sesungguhnya. Mata futiha babul fahmi fil man'i adal man'u ainal ata. Artinya apa? Artinya dalam setiap hal apapun kita harus memahami setiap psikologi Tuhan. Setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu senang ataupun susah, baik diberi oleh seseorang, dikasih jabatan tinggi, dikasih kedudukan yang mulia, atau kita menjadi gembel, susah nyari rizki umpamanya, susah dagang, susah ini, susah itu, padahal itu pemberian Allah. Karena tidak mungkin dapat difahami kedudukan tinggi hanya karena kaya atau miskin, banyak uang atau tidak, ada kedudukan atau tidak, terkenal atau tidak. Bukan masalah itu. Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada kita, bukan. Tidak bisa sama sekali kita mendikte Tuhan. Oh, ternyata kalau ini dia terkenal berarti Tuhan ridho sama dia. Oh, ini dia banyak uangnya, hidupnya baik, berarti Tuhan ridho kepada dia. Belum tentu. Bisa jadi orang-orang yang mastur,
yang tertutup, yang hina dina, yang tidak tampak di permukaan massa, media. Mereka sesungguhnya yang agung. Tetapi bisa jadi orang-orang yang mastur itu lebih hina daripada orang-orang yang berada di hotel, berada di tempat-tempat mewah. Kenapa? Karena bisa jadi di hatinya itu cinta dunia, hanya karena Allah berikan dia kesengsaraan, sehingga dia tidak ridha. Artinya tidak bisa kita melihat sesuatu itu dengan tampilan zahir. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fih. Ada konsep pemahaman yang harus kita kuasai tentang Tuhan. Diterima, ditolak, diberi, penderitaan, itu hakikatnya adalah anugerah Tuhan juga. Nah, sebenarnya ini kembali kepada konsep Quran, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Konsep ini bisa jadi apa yang kau tidak senangi itu lebih baik bagimu, sesuai kacamata Tuhan pun sebaliknya. Wallahu ya'lam, Allah lebih mengetahui itu semua. Wa antum la ta'lamun, sedang kalian tidak tahu apa-apa. Nah, ayat ini kembali ditafsirkan kepada ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa-apa yang kau diberikan ilmu, apa-apa yang Tuhan berikan kepadamu dari ilmu, itu tidak diberikan illa qalila, kecuali halnya sahibul hal dari antum, kecuali orang itu sedikit sekali. Artinya apa? Artinya yang memahami wa asa an takrahu wa asa an tuhibbu ini sedikit sekali. Banyak orang yang dikasih ujian masalah penerimaan penolakan ini yang jatuh ke dalam lembah kehinaan. Kenapa? Karena tidak ada tauhid, tidak faham akan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya itu adalah bala, ujian, fitnah bagi kita. Kita diberi, itu bala. Kita tidak diberi, itu bala. Semuanya adalah liyabluwakum. Mana yang sabar, mana yang syukur. Nah, ini konsep sabar dan syukur sebagai sayap, sebagai ujung sayap dari pemahaman kita tentang Tuhan di dalam merespons setiap kejadian yang kita alami. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ibn Athaillah As-Sakandari Asy-Syadzuli rahmatullahi alaina wa alaihi wa ala sairil alamin amin. Ma fata min umrik, atau ma fata min umrik la iwada lah, wa ma hasala laka minhu la qimata lah. Ma fata, apapun yang luput, apapun yang sirna, apapun yang telah hilang, min umurika, dari tiap waktumu, dari tiap umurmu, itu la iwadalahu, tidak bisa digantikan oleh apapun, tidak bisa terulang kembali
wa ma hasala laka minhu, wa ma hasala, dan apapun yang berguna yang terhasilkan laka minhu, bagimu, dari sebab waktu, dari kau mengurusi waktu, dari kau memahami usia, itu la qimata lahu, itu tidak ada harganya sama sekali. Imam Ibnu Atha menjelaskan tentang konsep waktu, tentang hukum konsep ruang dan waktu atau filsafat waktu atau temporalitas sebagai jalan besar menuju konsep kosmologi sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa waktu adalah uang, atau Khalil Gibran mengatakan bahwa waktu itu cinta, tidak bisa diukur dan dibagi. Banyak sekali konsep atau definisi dari waktu. Seperti Isaac Newton mengatakan bahwa waktu itu bersifat atau sebagai makhluk linier dan terbatas. Artinya waktu itu selalu berjalan. Ini sesuai dengan konsep Quran, yakni khalqin jadid, bahwa waktu itu terus berjalan, bahwa waktu itu adalah makhluk yang terbaharukan terus-terusan. Waktu yang sebelumnya itu bukan waktu sekarang, meskipun jam, harinya, tanggalnya itu sama. Seperti Plato juga mengatakan bahwa waktu itu adalah gambaran yang bergerak dari sebuah kekekalan atau ketidakterbatasan. Ini sesuai pula dengan konsep hadis bahwa kata Nabi, hikaya anillah itu anadar, kata Allah dalam hadis kudusi itu, jangan menghina waktu, kata Allah dalam hadis kudusi. Kenapa? Karena akulah waktu, anadaru. Ini pembahasan menarik sebenarnya kalau kita memahami tentang waktu. Mengapa Tuhan mengatakan akulah waktu? Da'iyatain beliau mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari. Kata-kata yaum ini apa itu maksudnya? Maksud dari yaum, apakah hari yang kita maksud atau waktu atau apa? Ini pembahasan yang diterangkan oleh Sayyidi Ibnu Arabi di dalam Futuhat. Panjang lebar beliau menjelaskan masalah yaum, sya'an, masalah keadaan. Bisa dilihat di kitab Futuhat, Al-Futuhatul Makkiyah. Imam Ibnu Atha mengatakan ma fata min umurik la iwada lahu. Apapun yang telah luput dari waktumu itu tidak akan kembali. Maka pergunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Jangan tersia-siakan. Maka ada sebagian arifin, sebagian urofa, mereka berazam, mereka berniat di hati mereka bahwa setiap umur, setiap waktu yang berlalu, setiap waktu yang mereka berada di dalam waktu itu diniatkan sebagai ibadah.
Ada sebagian urafa yang berniat demikian atau berazam demikian. Ini boleh untuk ditiru. Dari perkataan mafata min umurika la iwadalahu mengandung ma'rifah tentang waktu. Ya, mengetahui, kita harus faham. Seakan-akan Imam Ibnu Atha menyuruh kita untuk memahami konsep waktu. Apakah itu waktu? Itu maksudnya. Tentang filsafat waktu. Dia menyuruh kita untuk memahami ini. Tentang makna dari ruang dan waktu yang begitu dahsyat. Sehingga kalau kita mempelajari tentang eskatologi Islam, itu sebelum memahami keseluruhan konsep dari ilmu eskatologi, kita harus paham dulu tentang waktu. Karena nanti kalau kita baca tafsir surat Al-Kahfi, itu ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan tentang waktu. Ada kaitannya dengan kuburan nabi-nabi di Palestina. Ada kaitannya mengapa Nabi Musa itu datang ke Palestina. Ada kaitannya Nabi Isa turun berada di daerah Palestina. Ada kaitannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke Palestina sebelum ke langit yang paling ujung. Mengapa Palestina itu? Ada kait mengapa itu Dajjal nanti ada di Palestina? Mengapa Palestina hari ini terus-terusan dibombardir oleh Israel? Ada konsep waktu di situ. Mengapa nanti Dajjal timbul di situ? Ada konsep waktu. Maka untuk memahami eskatologi, kita paham dulu tentang filsafat waktu di dalam Al-Quran. Ini yang pertama, ma fata min umurik la iwada lahu. Yang kedua, wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Apapun yang kau hasilkan, apapun yang kau gunakan dari waktumu, itulah qimata lahu. Tidak ada harganya. Apa maksud tidak ada harganya? Tidak akan ternilai. Baik, ungkapan la qimata lahu bisa kita fahami secara salbian atau ijabian, secara positif atau negatif. Kalau kita belajar dalam memahami teks itu, dalam mentafsirkan teks, itu la qimata lahu bisa bermakna salabi, bisa bermakna ijabi, itu panjang lebar. Tapi yang Anda maksudkan di sini adalah wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Apapun yang telah kau hasilkan itu tidak ada bandingannya. Jadi jangan kau sia-siakan. Begitu berharga waktu yang kau hasilkan. Maka bagian yang kedua ini seakan-akan Imam Ibnu Atha menerangkan tentang intensionalitas itu, atau pemusatan pikiran terhadap waktu, atau internalisasi waktu itu. Memusatkan waktu dalam kedirian kita, mempergunakan waktu sebaik-baik mungkin. Yang pertama, mafata itu ma'rifah waktu. Yang kedua, wa mahasolalaka itu amaliyah, mempergunakan waktu. Gitu panjang lebar masalah waktu sebenarnya. Kalau kita kupas kembali, kita buka kembali kitab-kitab para urafa,
mungkin kita sampaikan bahwa memang kita sebagai hamba Tuhan hanyalah segmen-segmen dari waktu, atau kumpulan dari waktu-waktu, atau kita hanya sejarah, kita hanya rangkaian dari sejarah Tuhan. Kembalikan seluruhnya kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ibn Athaillah As-Sakandari Asy-Syadhili rahmatullahi alaina wa alaihi wa ala sairil alamin, amin. Matali'ul anwar, al-qulub wal asrar. Tempat terbitnya cahaya-cahaya itu berada di dalam hati-hati para urafa, al-qulubu wal asrar, dan rahasia terdalam di dalam hati-hati mereka, yakni kaum arifin, kaum yang telah ma'rifah kepada Allah, yang telah musyahadah kepadanya. Pembahasan yang menarik sebenarnya. Al-Imam Ibnu Atha menerangkan tentang konsep cahaya. Ada beberapa terkait, ada beberapa aforisma atau hikam yang menerangkan tentang cahaya. Tapi hikmah ini sebagai pusat sebenarnya bagi hikmah-hikmah yang lain. Beliau menerangkan tentang matali' atau masyarik, tempat isyraq, tempat terbitnya cahaya. Cahaya itu bisa bermakna ilmu, bisa bermakna kebijaksanaan, bisa bermakna rahasia alam semesta. Itu anwar. Matali itu masyarik. Terkenal kalau kita membahas masalah masyarik, tempat terbitnya cahaya, ada konsep menarik di dalam kitab Mishkatul Anwar karya Hujjatul Islam, atau Hikmatul Isyraq karya Sayyidi As-Sahrawardi, dengan teori isyraqiyahnya, filsafat isyraq atau iluminasi penyebaran cahaya. Itu sangat menarik kalau kita kaji secara falsafati, apalagi kalau kita membahas kitab-kitab Mulla Sadrul Muta'allihin Asyirazi dalam masalah cahaya atau nur. Tapi bukan pembahasan kali ini, meskipun ada keterkaitan antara konsep yang diutarakan oleh Imam Ibnu Atha secara khusus, atau konsep nur menurut thariqah Syadzuliyah secara umum, dengan keterkaitannya pada konsep cahaya atau iluminasi atau isyraq bagi para falasifah mutaqaddimin.
Kata Imam Ibnu Atha, matali'ul anwar al-qulubu wal asrar, bahwa terbitnya itu cahaya nur, Allahu nurus samawati wal ardh, Allah yang menghidupkan itu, Allah yang menciptakan, Allah sebagai perwujudan apa-apa yang ada di langit dan bumi. Jadi ketika engkau ingin memahami segala hal, ketika engkau ingin memahami segala hal, maka carilah hal itu di dalam hati-hati para urafa, atau di dalam sirnya para urafa, para arifin. Merekalah pemilik ilmu sesungguhnya. Kenapa yang kita baca, buku-buku yang kita terima itu teori-teori, belum tentu itu kebenaran yang mutlak. Kenapa? Karena tidak ada kasyaf tentang sesuatu itu. Adapun para urafa, mereka mengetahui hal, mereka mengetahui segala hal melalui Tuhan secara kasyfiyah. Karenanya Sayyidi Ibnu Arabi mengatakan, man la kasyfa lahu la ilma lahu. Seseorang yang tidak kasyaf akan sesuatu, maka tidak ada ilmu baginya. Matali'ul anwar al-qulubu wal asrar. Oleh karena itu dalam hadis pernah dikatakan, ma wasa'ani ardi wala samai wa innama wasa'ani qalbu abdi al-mu'min. Tidak meluaskan bagiku oleh bumiku, langitku, tidak mampu mengetahui kedirianku, eksistensiku, esensiku, hawiyahku, hakikatku. Kata Allah, wa innama wasa'ani qalbu abdi al-mu'min. Dan yang mampu mengetahui diriku hanya hati hambaku al-mu'min yang memiliki ketauhidan. Tadi matali'ul anwar al-qulubu wal asrar. Ini keterkaitan dengan hadis qudsi tersebut. Luar biasa kalau kita membahas panjang lebar tentang nur. Itu apa itu nur? Apakah dia cahaya yang kita lihat seperti cahaya lampu, cahaya matahari? Apa perbedaannya dengan dia? Cahaya juga, terang juga. Atau dengan nar, api yang bergejolak. Apa keterkaitan itu semua? Apakah yang disebut Allahu Nur, bahwa cahaya itu adalah terang? Ini menarik sebenarnya. Masalah qulub dan asrar dan anwar, sesuatu yang terus-terusan menjadi pembahasan para urafa, para falasifah hingga hari ini. Apakah hanya milik mereka itu nur? Tidak. Kalau kita lihat ucapan-ucapan kalam Al-Imam Sayyidi Abul Hasan Syadzuli ketika beliau menerangkan tentang cahaya, beliau pernah berkata, "Lau kushifa an nuril mu'minil 'asi la tabaqa ma baina as-sama'i wal ard fama dhannuka bi nuril mu'minil muti'." Kalau seandainya dibuka cahaya seorang mukmin
yang beriman kepada Allah tetapi bermaksiat, niscaya cahaya itu akan meliputi langit dan bumi. Lihat, cahaya orang yang punya tauhid itu ketika dia, meskipun dia bermaksiat, maka cahayanya itu akan menutupi segala apapun langit dan bumi. Fama dhannuka binuril mu'minil muti'. Lalu bagaimana dengan pendapatmu dengan cahaya seorang yang beriman kepada Allah? Dia yang taat, dia yang wali. Bagaimana dengan hati? Bagaimana dengan cahaya para aulia? Tentu lebih besar lagi. Dari ucapan ini ada konsep tashkikun nur. Ada, kalau kita baca tentang Fayyid, teori Fayyid Al-Farabi, ini ada kaitannya. Tashkik, gradasi itu. Ketika kita berada di dekat lampu, maka cahaya yang ada di kita dari lampu itu berbeda dengan cahaya lampu yang berada jauh dari lampu. Ini namanya tashkik, ada gradasi, ada ada maratib, ada tingkatan-tingkatan cahaya. Ini terkait tentang konsep wujud sebenarnya. Salah satu-satunya konsep yang begitu unggul di dalam teori-teori keislaman itu masalah wujud, filsafat wujud, yang kalau kita jabarkan panjang lebar itu ketemu tentang teori kuantum cahaya, yang semuanya itu kembali kepada ilmu huduri, ilmu tentang pengetahuan tentang kehadiran wujud. Artinya di dalam tariqah Syadzuliyah, dalam nafahat Syadzuliyah, konsep-konsep besar ini sudah ada. Tergantung bagaimana kita mengungkap, memahami perkataan para sufiyah Syadzuliyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ibn Athaillah As-Sakandari Asy-Syadzuli rahmatullahi alaina wa alaihi wa ala sairil alamin, amin. Ni'matani ma kharaja mawjudun minhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. An'ama alayka awwalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad. Ni'matan, ada dua nikmat, makharaja mawjudun minhuma, yang tidak keluar oleh siapapun, oleh apapun yang ada, oleh setiap entitas yang terkena hukum wujud dari keduanya, dari kedua nikmat itu. Ada dua nikmat yang siapapun dari yang ada pasti tidak lepas dari dua nikmat tersebut. Wala budda likulli mukawwanin minhuma, dan pasti bagi setiap yang diadakan itu memiliki dua nikmat tersebut. Yang pertama ni'matul ijad. Yang pertama nikmat diadakan, diciptakan. Yang kedua wa ni'matul imdad. Yang kedua nikmat
terus-terusan ada. Ketika sudah ada, nikmat yang pertama, nikmat yang kedua dijadikan, diberikan kelanggengan dari ada. An'ama 'alaika awalan bil ijad wa thaniyan bi tawalil imdad. Allah berikan nikmat kepadamu, nikmat ijad dan nikmat imdad. Imam Ibnu Atha menerangkan masalah penciptaan atau ilmul mabda' dalam filsafat Mullah Sadra. Itu ada pembahasan tentang ilmu penciptaan di dalam Asfar Arba'ah. Itu diterangkan awal sekali masalah mabda' falsafatul wujud, itu masalah penciptaan. Nah, kali ini diterangkan pula oleh Ruhani Syaduliyah masalah mabda itu, masalah filsafat wujud itu. Dua nikmat itu, yang pertama nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad, nikmat ketika diadakan, lahir dari sebelumnya tidak ada, ketika diazali dengan berbagai macam teori-teori yang kita kenal, atau kasyafnya As-Sahrawardi mengenai cahaya, atau Al-Farabi mengenai akal yang 10, atau hadrah Imam Ibnu Arabi, atau Al-Qashani pun menerangkan masalah ini. Ini tertera sebenarnya di dalam Al-Quran. Kata Allah, hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Sepatutnya manusia itu memahami tentang masa itu, tentang masa di mana manusia itu tidak dikenal, tidak ada namanya, apalagi dikenal, namanya saja tidak ada. Artinya ada isyarah dari Allah untuk kita memahami tentang ma qabla tabi'ah itu dalam filsafat, sesuatu yang sebelum fisik, jadi metafisika. Ini ilmu yang begitu kuat ya. Jadi pondasi Islam, pondasi filsafat Islam itu ada di metafisika. Lalu kemudian muncul kemari-kemarian yang dibawa oleh Mullah Sadra, Murtada Mutahhari. Ini konsep-konsep pembaharuan dalam filsafat Islam, dalam paradigma berfilsafat nazariyah dan lain sebagainya. Bukan itu yang jadi pembahasan kita, tapi yang kita katakan di sini ada dua nikmat tersebut. Yang pertama ijad, yang kedua imdad. Tadi itu hal ata'al insan. Yang kedua imdad ini nanti ke ijad ya. Imdad ini kalau kita cari di Quran itu banyak sekali. Seperti ayat yang kemarin itu kita baca, kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Imdad, falyamdud lahur rahmanu madda. Imdad, kaifa madda dhil. Imdad, amaddakum
bi an'ami wa banin. Itu makna imdad diistinbat dari ayat-ayat tersebut. Yang sebenarnya ijad dan imdad ini kalau kita cari di Al-Quran itu kembali ke ayat kun fayakun. Kunnya sebagai ijad, fayakun sebagai imdad. Ilmu tentang mabda dan ma'ad. Ini konsep mabda dan ma'ad ini sudah ada di dalam Thariqah Syadzuliyah. Ada kitab yang menarik karya Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi Quddisa Sirruh. Ada nama kitabnya itu Syajaratul Kaun. Nah, Syajaratul Kaun menerangkan tentang ini, tentang apa yang dikatakan oleh Sidi Ibnu Atha. Begitu bagus kitab Syajaratul Kaun. Kalau kita buka, berisi tentang penciptaan alam semesta yang termulai dari Kanjeng Nabi, tentang haqiqah Muhammadiyah. Makna dari kun itu dijelaskan panjang lebar. Ada pernah terkutip dari kitab itu, kata beliau, khalaqallahu Adam alaihi salam ala suratih. Ada hadis demikian kan. Khalaqallahu Adam alaihi salam ala suratih, maksud hi-nya itu ala suratismi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan Adam. Artinya mau tidak mau ketika kita membicarakan tentang kaun, tentang kosmologi penciptaan, ini harus kita bicarakan tentang Adam, gitu. Karena beliau adalah makhluk manusia yang diciptakan pertama, meskipun sebelumnya ada makhluk-makhluk lain yang lebih diciptakan lebih dahulu. Nah, ini kata tafsir Ibnu Arabi menerangkan bahwa hi-nya itu kembali kepada suratismi Muhammad. Wa khalaqal kaun ala hayati rasmih. Itu boleh dibaca, boleh dikaji definisi ibarah tadi Imam Ibnu Arabi. Lain hal beliau mengatakan pula kun, kata kun itu kunnya kun nahnu khalaqnakum, nunnya itu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nun yang pertama ka mengandung makna khalqiyah, penciptaan. Yang kedua nunnya itu mengandung makna sirrul qadar. Boleh dijabarkan itu salah kaf dan nun. Atau kafnya itu kaf kanziyah, kuntu kanzan makhfiyan la u'raf fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtul kauna atau fa khalaqtul khalqa li u'raf. Nunnya bisa bermakna nun ananiyah, innani anallah la ilaha illa ana. Dari nun ananiyah kun, dari nun kun itu nun ananiyah, terus ke bawah nun nuriyah, wa ja'alna lahu nuran. Dari nun nuriyah timbul nunun ni'mah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, ini kembali kepada imdad, kembali kepada ni'matan. Ada keterkaitan itu. Artinya apa? Artinya seluruh yang Tuhan berikan kepada kita itu kembali kepada dua nikmat tadi, nikmat ijad dan nikmat imdad. Dari sini Tuhan gambarkan, Tuhan berikan pemahaman kepada kita bahwa memang kelemahan kita itu zatiyah, wa faqatuka zatiyah, bahwa kita bukan apa-apa, tidak ada sedikit pun af'al, asma, sifat
zat yang ada di dalam diri kita, itu semuanya adalah Allah. Wallahu ta'ala alam.